untuk membuka di webinar hari ini tanggal 14 April 2025 tentang hygienic design. Ya, mungkin sebelum benar-benar dimulai, boleh Bapak Ibu mumpung masih pagi, mumpung masih fresh gitu ya, Bapak Ibu boleh untuk menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat Zoom untuk melakukan dokumentasi ya, barangkali Bapak Ibu. Saya tunggu sebentar lagi Bapak Ibu untuk semuanya on kamera. Boleh Bapak Ibu. Tim kami juga sudah mengirimkan kembali ya Bapak Ibu untuk virtual background-nya. PC tidak ada fasilitas webcam, tidak tidak apa-apa Bu. Mungkin boleh Bapak Ibu yang tidak terkendala ya untuk on cam-nya agar dimeriahkan juga free webinar yang tidak kalah menarik untuk topiknya gitu Bapak Ibu di hari ini. Mungkin bisa dimulai saja atau Bapak Ibu masih ada yang mau open cam, dipersilakan Bapak Ibu. Boleh, untuk tim apakah sudah siap untuk screenshot? Pak Edi, apakah sudah siap, Pak, untuk foto bersama? Ya, boleh jempol dulu ya, Bapak Ibu. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kemudian slide kedua, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Kemudian slide 5, 3, 2, 1. Luar biasa sekali untuk webinar hari ini. Bapak Ibu sangat antusias untuk Zoom-nya sampai slide 5 ya Bapak Ibu. Kemudian tanpa berlama-lama mungkin saya izin untuk share screen pre-webinar hari ini terkait hygienic design oleh PT Resistem Indonesia Group. Ya, sebelumnya untuk agenda dan kehadiran tadi sudah melakukan registrasi, kemudian dilanjut akan ada opening speech dari technical advisor kami, Pak Edi, kemudian materi hygienic design oleh Pak Haris, kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian setelah diskusi dan tanya jawab masih ada kuis yang berhadiah menarik, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti terus free webinar ini dari awal hingga akhir. Kemudian tanpa berlama-lama saya perkenalkan untuk technical advisor kami ada Bapak Edi SS Koto, merupakan seorang IPB University graduate, kemudian juga sudah menjadi EH member ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu juga berkaitan dengan food safety, itu ada certified sebagai FSMA PCQI Lead Instructor, US FDA recognized, kemudian experience as lead auditor for FSSC, BRCGS, ISO 22000 dan food safety management lainnya. Kemudian selain food safety juga terkait QHSE, SMK 3 juga Pak Edi sangat berpengalaman dan kompeten begitu Bapak Ibu. Untuk Pak Edi, apakah sudah siap untuk mengaturkan opening speech-nya, Pak? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung Waalaikumsalam. aja ya Mbak Sarah, saya Pak Karis. Boleh, Pak. Saya Ya, sudah suara saya udah jelas ya. sudah jelas, Pak. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah join ya dari seluruh Indonesia untuk topik yang sangat menarik ya hari ini terkait dengan hygiene design. Jadi ini khusus free kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ini topik sebenarnya topik yang ya tidak apa namanya suatu yang mungkin ada beberapa yang tidak asing di Bapak Ibu, tetapi ada hal yang spesifik mau kami sampaikan. Ya, ini hal yang detail untuk mensupport food safety system, terutama di tempat Bapak Ibu ya demi kemajuan klien kita, sukses implementasi
Ya, Alhamdulillah PT Resistem Indonesia merupakan salah satu member untuk EHDZ ya maupun Hygienic Design ya Eropa, dari Eropa, dan ini kita salah satu trainer dan jumlah pendamping yang terbanyak di Indonesia. Ya, kita membernya ada 5 trainer ya. Mudah-mudahan bisa mensupport. Artinya apa? Kalau kita 5 trainer, Bapak Ibu nanti untuk jadwal lebih mudah ya untuk pengalokasiannya, dan lebih support lagi kita. Dan ini sudah terdaftar dan telusur ya Resistem Indonesia bagian dari member. Artinya kelebihan juga nanti modul-modulnya sudah merupakan lebih detail lagi diakuin dan sudah menjadi research ya, dan secara ilmiah lebih baik lagi. Nanti Pak Karis di sini sebagai pelatih ya Pak Karis, trainer salah satu yang member di kita untuk memberikan nanti clue-clue ya, ataupun spill ya, hal-hal yang cukup penting terkait dengan hygiene design ini. Kemudian saya sampaikan juga di dalam pembukaan ini kita siap untuk support Bapak Ibu karena kita banyak apa namanya lisensi, kompetensi dan kemampuan. Ya, Alhamdulillah kita salah satu yang paling lengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Ini bukan klaim kami saja, tetapi klaim daripada juga informasi baik dari lembaga pemberi lisensi ya, terutama ya seperti FSSC kita salah satu yang pertama. Kemudian saya mewakili MOU di 2020 di Nederland, Belanda ya. Kemudian BRCGS juga UK. Kita merupakan approved training partner yang paling lengkap di Indonesia, baik food maupun packaging. Dan kebetulan saya juga ke UK, eh, ke kantor BRC langsung, ya. Dan sampai saat ini kita juga dengan FSSC, dengan BRC kerjasama dengan baik. Ini nanti Pak Karis dan Mbak Sarah akan menginfokan. Jangan lupa 12 Mei ya, nanti kalau nggak salah ya 12 Mei ya, itu akan ada introduction FSSC yang pertama ya, yang akan kita adakan. Jangan lupa untuk daftar, cukup banyak yang daftar ya, limited seat. Kita akan utamakan ke klien-klien ya. Pembicaranya nanti Dr. Divi, merupakan salah satu manajemen puncak di FSCC untuk tanggung jawab di Asia. Ya, dia akan menyampaikan sudah yang paling final valid publish FSCC 7 ya. Jadi join itu merupakan salah satu layanan kami ya yang untuk mendukung Bapak Ibu supaya lebih baik lagi. Ya, kenapa kita bisa terpilih sebagai salah satu yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara untuk mengadakan introduction FSC 7, salah satunya ya karena pengalaman kita udah MOU pernah dengan mereka, kemudian kita juga pernah hadir di kantor mereka langsung, jadi komunikasinya baik. Kemudian nanti akan ditambahkan ya flyernya, kayaknya ada di next slide ya. Bapak Ibu jangan khawatir linknya dan sebagainya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kita tidak hanya food safety saja, FSCC BRC, tapi kita bisa PCQI juga, FDQI, kemudian IFS. Terutama PCQI dan FDQI itu lisensi trainer kita salah satu yang terlengkap di Indonesia dan Asia bahkan. Karena apa? FDQI itu Food Defense Qualified Individual ya, itu lisensi untuk food defense dan juga semacam ya food fraud juga ya, international ya, adulteration ya. Jadi bersertifikat langsung diakuin oleh FDA dan PCQI. Ya, jadi nanti bisa nambah gelar tuh. Bapak Ibu boleh itu nanti. Ya misalnya kalau udah sarjana teknologi pangan, STP atau sarjana teknik boleh koma tambah PCQI, tambah FDQI. Ini kompetensi personil yang kita cukup punya. Kemudian yang paling penting kita juga punya JMP Plus internasional. Ya Bapak Ibu yang untuk pakan ternak, storage, ekspor, trader pakan ternak, silakan kontak. Ada yang terbaru Maret 2026 sudah keluar, dan kita ya mendapatkan bimbingan langsung dari JMP Plus, modul-modul juga JMP Plus, dan di sertifikat training ada logo resmi nanti JMP Plus. Ya mungkin perusahaan lain belum tentu ya punya lisensi dan punya logo resmi ya.
Kalau cuman logo non resmi ya itu kan tambah-tambah gitu ya. Tapi kita resmi, lisensi, modulnya dan sebagainya. Sehingga kadang kita lihat, misalnya maaf nih ya, provider lain kok masih ngasih training versi lama gitu. Padahal versi baru sudah keluar. Nah itu keuntungan kita lisensi, kita langsung di training langsung dan modulnya udah update. Ya, nah ini kita nggak mau juga klien-klien kita tidak update, kasihan juga ya Bapak Ibu, provider lain nggak lisensi, nggak ikut update, dapat modul-modul yang lama, ya versi yang lama. Nah itu saya ada lihat di beberapa ya, kasihan juga gitu. Ya, tapi ya mungkin kadang memang bisa jadi lebih murah gitu, belum, tapi belum tentu juga. Jadi negosiasi aja kita sampai terjangkau. Kemudian yang kita juga adalah SMK 3 ya, mungkin di provider lain SMK 3 yaitu untuk ISO 45001 juga ya. Jadi SMKT ini Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan ISO 45001 ya. Health and Safety. Nah, kita bisa support, jadi bisa integrated. Karena tuntutan sekarang pabrik makanan, minuman tidak hanya food safety aja, tapi juga harus yang ESG ya, and sustainability, yang mana environmental, social, governance, dan sustainability. Salah satunya SMK 3 ya. SMK 3 kita provider mungkin ya food consultant yang salah satu yang berizin SMK 3 ya. Itu oleh PJK 3 Kemnaker RI dan ini sebenarnya ada PP-nya juga ya. Peraturan pemerintah bahwa memang pelatih, konsultan, provider tuh harusnya PJK 3. Ya ini mohon maaf bukan apa-apa gitu. Kadang saya lihat ya provider lain dia nggak PJK 3, nggak SMK 3 lisensi, tapi mengadakan apa namanya training SMK 3 45001 itu kurang kuat. Nah, nanti kalau ada ya mungkin ya eh, yang tahu auditornya dan sebagainya kompetensi provider dan pelatihnya akan diragukan. Terutama providernya di sini ya. Itu ada peraturan pemerintah. ISPO ya ini untuk nanti ISPO terutama nanti yang kita akan adakan untuk auditor ISPO hilir dan juga auditor ISPO yang bioenergi. Nah ini siap-siap nanti yang industri mungkin di sini pengolahan kelapa sawit ya kita akan berusaha menghadirkan yang pertama kali yang terbaru. Ya, tentu beberapa teman-teman yang di sesi sebelumnya sudah mengikuti untuk ISPO hilir ya dari minyak goreng, kemudian margarin, mungkin shortening, pengolahan, kemudian yang perusahaan-perusahaan produksi energi biodiesel ya. Kita salah satu provider yang mengundang langsung kementerian ya, dari Kementerian Perindustrian dan kemarin juga dari Kementerian dari ESDM ya untuk bioenergi. Artinya apa? Nanti kita mengabarkan yang pertama dan kalau nggak salah ya, mungkin alhamdulillah ya Resistem yang pertama kali bisa mengundang itu untuk ISPO Hilir, direktur dari ISPO Hilir terkait dengan juga direktur ESDM untuk bioenergi kelapa sawit. Tapi tenang saja, andai Bapak Ibu terlewat dan sebagainya, kita juga upload di YouTube. Mudah-mudahan nanti ada di slide ya, YouTube kita Resistem. Di sana sempatkan bisa untuk follow ya. Rugi loh kalau nggak follow YouTube kita, rugi banget nggak follow IG kita atau FB LinkedIn. Kenapa? Maaf nih ya, rugi kenapa? Nanti kelewatan informasi. Ya, karena ada beberapa klien tuh Pak Edi, waduh saya sibuk dan sebagainya kelewat nih. Ya, free webinar gratis, ya kan? Nah, gitu. Kalau sibuk dan sebagainya bisa ke asisten QA-nya atau staffnya. Ya, jangan terlewat ya. Terutama yang FSST tanggal 12 Mei ya, kalau nggak salah FFSC 7. Kemudian juga ada tentang kalibrasi, verifikasi juga bulan ini. Jadi kita akan banyak menyampaikan informasi-informasi terbaru. Kebetulan ya, 2026 ini banyak sekali standar baru. Kita juga sudah informasikan 14.000 versi 2026. Nanti di akhir tahun juga ada 9.001 versi 2026. Ya, itu saja. Mohon maaf agak kepanjangan ya, supaya nanti kita lebih baik, lebih sukses lagi ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, itu saja. Ini kayaknya pesertanya alhamdulillah sudah mau 200 ini ya. Oke, ajak timnya semuanya, grupnya yang belum join ya, supaya ini kita Zoom-nya unlimited kok. Bisa sampai ya di atas 300 400 ya. Ya, silakan itu saja. Semoga eh, hari ini bisa mendapatkan kita diskusi ilmu yang baik dan sukses semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata ucapan. Mudah-mudahan
semakin maju semua Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi atas sambutan yang sangat mendetail sekali ya untuk terkait jasa-jasa dari PT Ri Sistem Indonesia Group. Baik, sebelum saya masuk ke pemaparan materi, mungkin saya izin untuk memperkenalkan speaker kita hari ini. Ada Bapak Haris Abdullah Afandi, sudah di ruang Zoom ya, Bapak Ibu, Pak Harisnya. Kemudian saya izin perkenalkan sedikit, Pak Haris merupakan lulusan S1 Teknologi Pangan dari Universitas Brawijaya, kemudian beliau juga merupakan EH member. Kemudian untuk food safety-nya, kompetensinya tentunya sangat kompeten karena ada pengalaman di ex-staff R&D QA, kemudian lead auditor ISO 9001, ISO FSSC 22000, ISO 22000, dan lain sebagainya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar mengenai free webinar hygienic design ini akan seperti apa. Boleh mangga Pak Haris untuk ditampilkan slide-nya. Baik, siap. Terima kasih, Mbak Sarah. Baik, sudah muncul, Mbak Sarah? Ya, sudah Pak. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai ya untuk materi mengenai hygienic design. Oke, selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk webinar kali ini ya, bertemu lagi dengan saya ya. Mungkin di beberapa minggu yang lalu ya, webinar juga ya, Mbak Sarah ya. Webinar juga dengan saya kebetulan ya, yang menjadi pemateri. Untuk hari ini memang agak khusus Bapak Ibu ya, materinya cukup materi yang cukup spesifik ya, materi yang cukup baru juga ya, terutama di Food Safety Management System ya, di beberapa standar yang utamanya adalah standar yang ada kaitan dengan GFSI seperti itu. Yaitu materinya adalah mengenai hygienic design ya, Bapak Ibu. Oke, jadi hygienic design ini Bapak Ibu di free webinar kali ini ya kita akan coba bahas ya terkait poin-poin utama ya, poin-poin umumnya, poin-poin dasarnya seperti itu. Apa sih sebetulnya hygienic design gitu ya dan kemudian apa Pak hubungannya nanti hygienic design ini dengan implementasi ya manajemen sistem yang ada di perusahaan kami gitu ya. Misal Pak, kami kebetulan sertifikasinya FSSC, kami kebetulan sertifikasinya BRC atau mungkin ISO dan yang lain sebagainya. Hubungannya apa ya Pak kira-kira? Poin pentingnya apa saja ya kira-kira ya mengenai hygienic design ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ya ke hygienic design. Kalau kita ngomongin misal nih ya, kalau kita membahas hygienic design, pasti di kepala kita bayangannya banyak sekali ya. Ada yang membayangkan hygienic design itu dari sisi oh, mesinnya oke gitu ya. Mungkin ada lagi hygienic design beberapa dari kita mungkin membayangkan dari sisi facility perusahaan, betul juga gitu ya. Hygienic design mungkin dari sisi apalagi misal orang mungkin dan yang lain sebagainya silakan ya. Nggak salah juga sebetulnya. Cuma yang dimaksud ya yang dimaksud di sini ya Bapak Ibu yang dimaksud hygienic design di sini ya fokusnya adalah yang berkaitan dengan mesin Bapak Ibu seperti itu. Kenapa gitu ya? Karena utamanya adalah hygienic design ini adalah fondasi kan Bapak Ibu ya, adalah fondasi penting dalam menjamin sistem keamanan pangan ya sejak tahap perencanaan fasilitas ya maupun peralatan. Jadi kalau kita misal bukan implementasi ya. Kalau kita ambil dari standar-standar di food safety ya, FSSC atau ISO 22000 ya, fokusnya kan mungkin dia di raw materialnya gitu ya. Ada misal di HACCP juga mungkin. Analisa bahaya raw materialnya. Dari tahapan prosesnya seperti itu. Di mana CCP, di mana opiat kan seperti itu ya. Fokusnya adalah dari potensi-potensi kontaminasi dari sekitar. Cuma hygienic design ini lebih advance lagi ternyata. Ya, jadi mulai dari awal ternyata ya, sejak tahap perencanaan facility. Nah, itu sudah harus kita rencanakan seperti itu ya, terutama di peralatannya nanti seperti itu. Kemudian terkait penerapannya sendiri, Bapak Ibu, penerapan dari hygienic design sendiri ya akan membantu kita, membantu perusahaan, membantu organisasi untuk meminimalkan resiko kontaminasi ya, serta meningkatkan efisiensi proses produksi dan pembersihan tentunya di sana. Gitu ya, untuk memudahkan proses cleaning, Pak, gitu ya. Karena mesin kita itu secara desain sudah higienik gitu ya, maka proses cleaningnya pun akan lebih mudah
seperti itu. Oke, nanti akan kita sambungkan dengan beberapa klausul yang lain lah, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian selain itu, hygienic design ya juga mendukung kepatuhan terhadap standar dan regulasi industri pangan global. Nah, ini yang akan kita coba breakdown juga, Bapak Ibu, nanti seperti itu. Kenapa, Pak? Karena sebetulnya ya salah satunya adalah hygienic design itu sudah mulai di-endorse oleh siapa, Pak? Oleh GFSI gitu ya, Bapak Ibu ya. Global Food Safety Initiative. Ya, terutama Bapak Ibu yang sudah mungkin sertifikasinya FSSC. Bapak Ibu, di situ di klausul additional requirement sudah ada tambahan. Ya, tambahan di klausul 2515 ya, equipment management. Nah, ternyata di dokumen guidance-nya di dalamnya dia ada nyebut Bapak Ibu ya. Dia ada nyebut yang namanya adalah EH gitu ya atau EHIDG lah. Ini macam-macam deh penyebutannya ya. Tapi kalau kami biasanya nyebutnya EH ya atau EHIDG lah seperti itu. Apa sih Pak? EH itu apa sih gitu ya? EH itu adalah European Hygienic Engineering and Design Group. Seperti itu. Ya, jadi singkatannya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi EHIDG atau EH European Hygienic Engineering Design Group. Siapa Pak EH itu? EH itu adalah suatu konsorsium atau suatu organisasi non-profit ya di industri pangan yang mereka memang fokusnya adalah pada hygienic design, Bapak Ibu. Ya, fokusnya di mana, Pak? Nah, ini dia. Fokusnya sekarang kita lebih lebih ke terfokus lagi ya ke peralatan, facility maupun proses produksi seperti itu. Ya, atau bisa kita bilang gini, Pak, bisa bisa nggak kita anggap bahwa EH itu juga suatu standar ya yang bisa menjadi acuan kita nanti untuk memastikan bahwa secara peralatan, secara fasiliti, secara proses produksi di di lingkungan kerja kita atau di perusahaan kita itu sudah hygiene. Bisa nggak seperti itu? Bisa juga, Bapak Ibu ya. Bisa kita anggap seperti itu juga. Ya, ya jadi itu adalah ini adalah pengertian terkait siapa itu EH gitu ya, Bapak Ibu ya. Siapa itu EHIDG? Dia adalah European Hygienic Engineering and Design Group. Kenapa Pak? Kok fokusnya lebih ke EH-nya sendiri ya? Bukankah penyedia bukan penyedia penyedia jasa ya? Bukankah lembaga atau konsorsium non-profit lainnya yang membahas terkait hygienic design itu banyak sekali Pak? Betul ya, banyak cuma yang di endorse gitu ya, yang dapat bukan endorse bukan berarti ini ya Bapak Ibu ya kayak di sosmed itu ya di endorse gitu ya dipromoin enggak gitu ya tapi dia menjadi refer ya menjadi referensi gitu ya menjadi referensi bagi standar-standar utamanya nanti standar GFSI ya yang sudah kita singgung tadi salah satunya adalah di standar FSSC ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, ini adalah terkait siapa itu EH ya. Kemudian ruang lingkupnya sendiri apa sih Pak? Gitu ya. Sertifikasi EH itu fungsinya untuk apa? Atau mungkin sertifikasi EH sendiri itu fokusnya di mana? Sertifikasi EH sendiri adalah untuk peralatan industrinya Bapak Ibu ya. Disertifikasi sesuai pedoman EH ya, berbasis riset dan teknologi yang teknologi yang utamanya teknologi terkini gitu ya untuk memastikan desain dari suatu proses dari suatu peralatan itu sudah dianggap menjadi desain yang higienis dan aman seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan utamanya adalah jelas ini untuk mendukung jaminan kualitinya ya, Bapak Ibu ya. Fungsi dari sertifikasi EH ya. Kemudian jaminan kualitas peralatan ya, keamanan produk pangan jelas ini. Kemudian sertifikasi dari EH sendiri Bapak Ibu bisa juga untuk membantu dan mengurangi resiko keamanan pangan. Kenapa Pak? Karena nanti kita ada beberapa guidance dokumen ya yang ada di EH sendiri kalau nggak salah dia guideline nomor 45 atau berapa gitu ya. Dia ada terkait risk assessment terkait hygienic design seperti itu. Jadi nanti di sana akan dijelaskan kalau kita punya suatu mesin ya perlu nggak kita buatkan risk assessmentnya Pak. Bisa. Referensinya kemana? Nanti di situ ada guideline dari EH ya yang membahas terkait risk assessment terkait equipment atau hygienic desainnya seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk tentunya meningkatkan kualitas ya dari peralatan itu sendiri menurunkan biaya pembersihan ya melalui teknologi CIP gitu ya. Oh, CIP kan teknologi pembersihan yang ini Pak, yang banyak digunakan betul gitu ya. Cuma kalau dari sisi mesinnya kurang higienik ya desainnya ya mungkin ada potensi-potensi lain tuh di sana. Seperti itu. Kemudian berikutnya sertifikasi EH ini Bapak Ibu ya, apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat gitu ya atau sudah tersertifikasi EH ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan logo EH ini. Ya, tentunya apa ya? Tentunya sebagai added value ya, Bapak Ibu ya, sebagai alat pemasaran dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan food safety. Seperti itu. Salah satunya dipakai oleh RI juga ya. Ini ya, Bapak Ibu ya.
kita udah boleh tuh menggunakan logo dari EHEDS ya. Kenapa? Karena kita sudah member. Ya, kita sudah member dari EHEDS ya. Ada lima personil tuh yang sudah didaftarkan ya, termasuk Pak Edi dan saya seperti itu. Ya, ini adalah fungsi dari sertifikasi EHEDS itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian prinsipnya sekarang ya. Kita terkait pembahasan mengenai prinsip dari IHED sendiri. Ya, prinsipnya apa sih Pak? Prinsipnya jelas Bapak Ibu, menjamin keamanan ya dan kualitas dari suatu produk ya. Kemudian meminimalkan resiko kontaminasi ya. Kemudian mempermudah cleaning dan maintenance. Jadi ada tiga prinsip utama. Nah, tiga prinsip utama ini Bapak Ibu kemudian nanti di breakdown oleh IHED gitu ya. Di breakdown oleh IHED ya menjadi beberapa dokumen-dokumen guideline seperti itu. Di free webinar kali ini kami sudah masukkan ya satu guideline ya, satu contoh guideline gitu ya, satu contoh guideline ya yang jadi acuan atau mungkin gini gampangnya, sederhananya begini, apabila nanti kita akan training ya terkait TH sendiri, nanti kita contoh materinya akan kita sampaikan ya di sini, akan kita spill lah gitu ya istilahnya mungkin ya kalau sekarang ya kita spill terkait contoh materi di EH itu seperti apa, seperti itu. Oke, itu adalah dari sisi prinsip EH ya, prinsip-prinsip dari EH sendiri. Kemudian peran dari head sendiri Pak ya di GFSI Hygienic Design Standard itu seperti apa? Oke, sebelum saya masuk ke poin yang ada di sini Bapak Ibu ya, saya akan coba identifikasi gitu ya. Saya akan coba sambungkan gitu ya terkait peran EHEDS di GFSI sendiri. Kalau seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa di standar GFSI ya, salah satunya adalah di standar FSSC, Bapak Ibu, di standar FSSC versi 6 gitu ya, di standar FSSC versi 6 di klausul 2515 ya atau di additional requirement di situ ada persyaratan mengenai equipment management. Seperti itu. Nah, kenapa Pak kok FSSC ya di versi 6 kemarin dia kan munculnya di 2023 ya. Di tahun 2023 kemarin FSSC upgrade dari versi 5.1 ke versi 6. Di versi 6 itu ternyata gitu ya, sesuai prediksi kita sebelumnya adalah bahwa nanti di sana akan muncul ya klausul yang akan membahas terkait hygienic design seperti itu. Kenapa Pak kok bisa diprediksi? Karena di tahun 2020 gitu ya. Di tahun 2020 GFSI sendiri merilis persyaratan hygienic design untuk meningkatkan food safety gitu ya. Karena kan fokusnya adalah dari farm to fork kan Bapak Ibu ya. Kita harus pastikan ya dari farm ya keamanan pangan itu harus dijaga ya. Dari farm transportingnya ya, kemudian proses produksi di industri atau di suatu perusahaan, kemudian deliverynya, bahkan nanti sampai display mungkin saat ada di retail sampai nanti berada di konsumen akhir ya, di konsumen retail seperti itu. Harus kita pastikan eh, kehigienisannya seperti itu ya, bahwa produk itu aman, bahwa food safety-nya bisa kita jamin seperti itu. Sehingga di tahun 2020 kemarin ya, GFSI merilis standar ini. Kemudian disambutlah ya oleh FSSC Bapak Ibu ya, oleh FSSC utamanya di sini ya, di beberapa klausul yang lain ya di BRC, di ISO setelah ini akan saya bahas juga ya, apa namanya terkait implikasinya juga seperti itu. Di FSSC utamanya di klausul 2515 ya, terkait equipment management. Di sana di guidance-nya dijelaskan bahwa equipment management harus dipastikan bahwa apabila kita membeli mesin yang baru ya, pastikan spesifikasi mesinnya harus tersedia. Pastikan nanti setelah spesifikasinya pada saat mesin datang kita inspek. Setelah mesin datang, mesin akan dipasang gitu ya, akan diinstal ya, harus kita pastikan bahwa udah sesuai dengan kontrak atau sesuai dengan desain yang dijanjikan. Setelah selesai prosesnya instalasi kita lakukan commissioning seperti itu. Nah, jadi tahapan-tahapan itulah ya yang kemudian FSSC mengeluarkan juga guideline terkait equipment management di mana di dalamnya FSSC menyebut tuh suatu standar yang bisa dijadikan sebagai acuan terkait hygienic design adalah standar EH ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau di klausul ISO, BRC dan IFS di mana Bapak Ibu bisa cek tuh di klausul yang terkait PRP-nya atau di klausul yang terkait GMP-nya, seperti itu. Di sana selalu ada persyaratan untuk peralatan ya, equipment requirement. Pasti di sana kalimat awalnya adalah persyaratan requirement-nya untuk alat atau untuk mesin itu adalah apa? Adalah yang dipastikan utamanya adalah pastikan memiliki desain yang higienis. Kan seperti itu. Lupa, higien yang ya, desain yang higienis itu referensinya kita ikut kemana ya? Di sana memang belum disebut Bapak Ibu ya. Di sana tidak
tidak menyebut suatu standar gitu ya. Cuma standar yang sudah menjadi acuan secara global kemarin ya, termasuk yang sudah kita bahas barusan, kita singgung barusan ya. Di tahun 2020 itu kemarin ya, ada hygienic design ya, maka standar ini ya yang menjadi salah satu acuan ya, standar mengenai hygienic design terutama untuk peralatan, facility ya, atau maupun proses produksi gitulah, itu adalah EHEDS ya, European Hygienic Engineering Design Group ya, seperti itu. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang ruang lingkupnya sendiri seperti itu. Oke, berikutnya adalah terkait skupnya sendiri, gitu ya, Pak. Kalau kita barusan udah bahas tuh terkait siapa itu EHEDS ya, kemudian tujuannya apa, kemudian prinsip terkait desain higienis barusan, gitu ya. Kemudian kenapa kok EHEDS ini sekarang menjadi suatu standar yang diperhitungkan ya, karena salah satunya sudah di mention ya oleh beberapa standar ya seperti FSSC ataupun standar GFSA yang lain ya. Kemudian sekarang terkait cakupannya sendiri, Bapak Ibu. Oke Pak, sekarang untuk sertifikasi EHED sendiri gitu ya, untuk sertifikasi EHED sendiri itu kategorinya kategori apa saja Pak? Gitu. Ya, jadi EHED itu bisa mensertifikasi dua kategori, Bapak Ibu. Ya, ada kategori yang pertama itu adalah scope untuk kategori J1 ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kategori J2. Seperti itu. Ya, Pak. Kalau misal Pak, kalau kita training ISO, training FSSC kategori J itu kan jarang disebut Pak. Yang sering disebut apa biasanya Bapak Ibu? Ada kategori A gitu ya, kategori B, kategori C untuk food, kategori D untuk pakan, kategori apalagi E untuk catering ya, kategori I untuk packaging, kategori K untuk biochemical ya, kategori G untuk warehouse and transporter ya, dan yang lain sebagainya kan seperti itu ya. Nah, EHEAD sendiri Bapak Ibu dia bisa mensertifikasi perusahaan ada di dua kategori. Yang masuk di kategori J1 dan masuk di kategori J2. Kategori J1 dan J2 itu apa Pak gitu ya? Pertanyaannya kan ini ya. Pertanyaan pamungkasnya kan itu ya. Jadi kategori J1 itu adalah sertifikasi EHEDS ya yang dikhususkan untuk desainer ya atau ya desainer untuk alat gitu ya, kontraktor ya maupun produsen peralatan ya. Jadi untuk kategori J1 itu fokusnya adalah untuk desainer, kontraktornya, produsen dan produsen peralatan. Ya, atau gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau istilah mungkin kita sederhanakan adalah misal gini. Misal kita akan beli suatu mesin ya. Misal kita mau beli mesin apa Bapak Ibu? Kita mau beli mesin sterilisasi UHT misal gitu ya sederhananya ya. Karena saya ngelihat gambar ini barusan gitu ya. Gampangnya mungkin begitu ya, kita akan beli mesin sterilisasi UHT. Ya, kita bisa pastikan ya bahwa uh, perusahaan bahwa vendor kita ini ya, mereka sudah tersertifikasi EHEADS atau enggak gitu. Nah, itu mereka itu bisa tersertifikasi EHEADS itu maksudnya ya. Jadi perusahaan yang sebagai produsen ya, sebagai kontraktor ya, kemudian sebagai desainer, mereka masuknya kategorinya adalah di kategori J1 seperti itu. Jadi yang disertifikasi bukan kita nih, bukan bukan produsen pangannya gitu ya, tapi adalah produsen alatnya gitu. Ya, itu untuk kategori J1-nya. Kemudian ada kategori J2. Nah, untuk kategori J2 ini untuk kita Bapak Ibu, untuk penggunanya gitu ya. Untuk pengguna fasilitas dan peralatan. Ya, contoh misal nih, Pak, kami kebetulan ada beli mesin, Mbak. Gitu. Mungkin bukan beli ya. Misal gini nih, ada perusahaan baru gitu ya, Bapak Ibu ya. Perusahaan baru, kemudian mesinnya juga baru gitu ya. Mesinnya kebetulan beli ke perusahaan yang memang sudah tersertifikasi EHEADS gitu ya. Kemudian kita sebagai organisasi, sebagai perusahaan yang akan memproduksi pangan gitu ya, kita ingin juga disertifikasi EHEADS, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bapak Ibu nanti masuknya di mana? Masuknya adalah di kategori J2 ya, untuk pengguna fasilitinya ya dan peralatannya. Apakah nanti facility atau peralatannya? Mungkin Bapak Ibu nanti lebih ke peralatan atau bisa juga dari fasilitinya. Karena Bapak Ibu sudah bekerja sama mungkin dengan konsultan desainer ya yang memastikan bahwa dia itu mungkin dia sudah member gitu ya, member terkait hygienic desainnya gitu ya, udah desain facility, desain terkait peralatan ya, maka bisa juga Bapak Ibu nanti akan disertifikasi EHEADS ya, seperti itu. Ya, jadi di EHEADS itu ada dua scope atau dua ruang lingkup yang bisa disertifikasi untuk produsen dan untuk penggunanya ya, Bapak Ibu ya. Kategori J1 untuk produsen, desainer, kontraktor dan produsennya. Di kategori J2 adalah untuk pengguna dan
pengguna facility dan peralatannya dan pengguna peralatannya seperti itu. Ya, itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi terkait EHEDS itu peran EHEDS ya di GFSI Hygienic Design Standard seperti itu. Kemudian Pak, kenapa kok EHEDS ini menjadi salah satu standar yang cukup naik gitu ya di ya mulai akhir 2023 lah ya, 2023 sampai sekarang gitu ya. Kenapa? Karena EHEDS sendiri diadopsi ya oleh CPO ya. CPO itu apa Pak? Certification Program Owners ya. Ya, salah satunya ya FSSC seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dalam standar sertifikasi GFSI ya. Jadi dia memang diadopsi ya menjadi acuan standar ya EH ini seperti itu. Kemudian selain itu ya EH itu juga mendukung desain, instalasi dan pemeliharaan yang higienis juga. Selain itu juga ya EH itu ternyata juga didukung oleh 3A SSI ya SSI ya. Dia itu adalah sanitary standard ya. Jadi maksudnya gini, jadi ada suatu bukan perusahaan ya, juga lembaga non profit juga gitu ya. Lembaga non profit juga yang dia juga mengakui bahwa EH ini bisa digunakan sebagai panduan ya untuk implementasi desain higienis seperti itu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Peran EH ya terkait GFSI Hygienic Design Standard. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tadi udah kita bahas ya, udah kita singgung juga ini beberapa standar yang menggunakan EHEDS ya di ISO, di BRC dan di IFS. Bapak Ibu bisa cek di klausul PRP-nya ya di klausul yang membahas terkait standar peralatan ya, equipment requirement. Pasti di sana dia di poin yang general dia pasti akan bilang memastikan bahwa desain dari peralatan itu higienis. Nah, desain peralatan higienis itu gimana? Nah, sekarang kita sudah punya referensi. Ya, referensi yang bisa diacu, referensi yang kita anut adalah sekarang bisa menggunakan si EH ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itu adalah beberapa standar yang menggunakan EH ya sebagai acuan terkait hygienic design ya, seperti itu. Nah, ini dia kita spill ya Bapak Ibu ya, ada beberapa guideline gitu ya. Ada beberapa dokumen yang di dalamnya itu adalah guideline yang diluncurkan oleh EHEDS gitu ya, yang diluncurkan oleh EHEDS ya, dan ini bisa menjadi referensi kita semua. Tentunya nggak semua guideline akan kita ini ya, nggak semua guideline akan kita gunakan seperti itu, tergantung nanti kita butuhnya di mana gitu ya, butuhnya yang apa ya, karena mesinnya sangat detail sekali. Contoh nih di sini dia ada ngomong hygienic engineering of spray dryer ya and fluid bed plant ya, berarti perusahaan Bapak Ibu yang mungkin punya spray dryer ya, yang perusahaannya nanti di situ ada proses spray dryer ya, buat tepung dari proses spray dryer ya, maka bisa ngikutin ini seperti itu. Ya, kemudian di guideline 6 misal nih continuous UHT sterilization ya of liquid food ya. Bagaimana guideline terkait UHT sterilization untuk liquid food seperti itu. Nah, ini macam-macam deh. Ya, jadi ada beberapa guideline ya, panduan ya, totalnya mungkin sekitar 65 ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti apabila misal Pak, kami tertarik tuh ingin training terkait EH ya. Nanti Bapak Ibu bisa info mungkin ke Mbak Sarah atau ke tim admin yang lain gitu ya. Bapak Ibu bisa sampaikan nanti ruang lingkup perusahaan kami apa, perusahaan kita apa. Nanti kita akan bantu untuk tentukan Bapak Ibu ya. Kita akan bantu tentukan kira-kira guideline mana saja yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya mungkin gini ya, kita ngomongin sertifikasi lagi ya, seperti itu. Pak, kalau begitu gitu ya, kalau seperti ini, apakah EH itu sekarang sudah diwajibkan gitu ya? Misal gitu ya, ini pertanyaannya langsung langsung ini ya, langsung belak-belakan aja deh. Apakah diwajibkan atau belum gitu ya? Memang secara standar ya belum ada poin yang dia mewajibkan Bapak Ibu. Namun, nah tapi ada kalimat namunnya Bapak Ibu gitu ya. Namun ya, semenjak tahun 2020 kemarin gitu ya, memang sebelum 2020 Bapak Ibu pada saat proses sertifikasi EHEDS gitu ya, banyak juga yang dia nggak mau gitu ya. Oh tidak Pak, ya, terima kasih Pak, belum dulu biasanya gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, karena ini juga bisa menjadi nilai tambah ya bagi perusahaan ya. Kita misal sudah tersertifikasi FSSC, sudah tersertifikasi ISO, BRC ataupun yang lain gitu ya.
Pak, apakah perlu kita kita tambahkan? Bisa juga Bapak Ibu tambahkan. Fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk memastikan ya bahwa dari sisi facility, dari sisi peralatan kita juga sudah memastikan desainnya secara higienik seperti itu ya. Hygienic design ya, seperti itu. Masuknya di mana Pak? Apabila kita sebagai industri manufaktur, maka Bapak Ibu kurang lebih kebanyakan manufaktur untuk foodnya ya maksud saya ya. Maka Bapak Ibu nanti kemudian masuknya akan masuk di kategori yang J2-nya ya, seperti itu. Kebanyakan masuk di kategori J2 ya, seperti itu. Oke, jadi kalau Bapak Ibu cek ini sangat banyak sekali ya desain dokumen guideline-nya ya di EHED sendiri seperti itu ya. Ada beberapa memang yang dia free Bapak Ibu, ada beberapa yang tidak ya. Beberapa yang tidak itu syaratnya kita salah satunya harus jadi member dulu ya. Karena kebetulan kami sudah menjadi member ya, maka kami sudah memiliki referensi-referensi yang diberikan oleh EHED seperti itu Bapak Ibu ya. Dari EHED European Hygienic Engineering Design Group ya seperti itu. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu sangat banyak sekali ya bisa Bapak Ibu cek tuh ya transfer system for dry particulate material macam-macam tuh. Hygienic engineering of valve untuk valve ya di processing line ya dry particulate material macam-macam deh Bapak Ibu ya. Kemudian yang akan kita bahas sedikit mungkin gitu ya nanti di guideline 35 nih mungkin terkait welding lah gitu ya ini agar agar lebih umum ya agar lebih general ya tapi ini juga sebetulnya juga dokumen yang udah spesifik ya Bapak Ibu ya seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah contoh-contoh dokumen guideline ya yang diberikan oleh si EHED-nya seperti itu. Kemudian sekarang terkait hygienic design scope-nya. Sebetulnya penerapan hygienic design scope itu dari mana aja sih Pak? Ya, ruang lingkupnya apa saja sebetulnya? Ya, penerapan hygienic design itu adalah sepanjang siklus hidup ya atau life cycle-nya gitu ya, rantai pangan untuk menjaga kontaminasi dan menjamin keamanan serta kualitas pangan. Karena pada dasarnya prinsip utamanya kan tadi di si GFSI sendiri kan tadi sebut tuh ya bahwa meningkatkan keamanan pangan, kualitas maupun keamanan pangan dari farm to fork ya. Sehingga sebetulnya hygienic design sendiri nggak terlepas di manufaktur aja sebetulnya. Mulai dari farmnya sampai ke retailnya nanti di akhirnya seperti itu ya. Karena jaminan keamanan pangan itu yang akan kita pegang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah informasi hygienic design ya perlu dipahami oleh desainer. Nah, desainer itu berarti ya yang akan membuat mesin gitu ya, produsennya juga nanti maupun penggunanya seperti itu. Nah, terkait desainer, produsen dan pengguna pengguna fasiliti ataupun pengguna peralatan tadi sudah kita breakdown di penentuan kategori tadi ya. Ada di satu di kategori J1, kemudian berikutnya ada kategori J2 seperti itu. Oke, kemudian untuk contoh penerapannya, gimana Pak? Ya, contoh penerapan ini udah spesifik lagi nih ya. Contoh penerapan desain dan pemeliharaan peralatan produksi pangan. Ya, misal di sana desain facility, bangunan, utility maupun pengelolaan limbahnya Bapak Ibu bisa juga. Nah, kemudian desain sistem pembersihan dan CIP ya, cleaning in place-nya mungkin seperti itu. Dokumentasi asap dan sistem traceability bisa juga dari peralatan-peralatan gitu. Kalau dokumentasi asap kan lebih fokus di analisa ya betul. Cuma nanti ada poin-poin tambahan di sana yang membahas terkait prinsip-prinsip dari hygienic design-nya sendiri gitu ya. Dari sisi hygienic design-nya gimana nih gitu ya. Udah memastikan potensi kontaminasinya udah identifikasi semua nggak ya. Maksudnya di risk assessment nanti. Maksudnya di sana. Nah, ini dia. Guideline 58, Hygienic Design Risk Management, seperti itu. Nah, dia nanti akan identifikasi, gitu ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ini saya ngambil, Bapak Ibu, salah satu contoh, gitu ya, salah satu contoh yang ada di EH itu sendiri. Ya, jadi guideline-nya adalah dokumen nomor 35 ya, dokumen EH guideline nomor 35 di mana judulnya adalah Hygienic Welding of Stainless Steel Tubing ya in the food processing industry seperti itu. Ya, jadi di situ ada poin-poin terkait welding yang baik dan benar misal gitu ya. Gampangnya gitu ya. Sederhananya begitu ya, Bapak Ibu ya. Karakteristik welding yang higienis itu gimana sih, Pak? Ya, jadi di dokumen ini, Bapak Ibu, di dokumen nomor 35 ini dia jelaskan, Bapak Ibu, poin-poin ini. Dia jelaskan. Dia nanti juga akan kasih contoh, Bapak Ibu ya. Penetrasi harus penuh, full penetration. Kemudian nggak terdapat retak atau porositas jelas ya. Nggak terjadi misalignment ya. Jadi nggak sejajar mungkin proses ngelasnya. Kemudian nggak ada perubahan warna pada bagian dalam, nggak terdapat cekungan gitu ya, nggak ada cacat, peleburan.
kemudian nggak terdapat inklusi ya yang menyebabkan apa namanya nanti penumpukan kotoran mungkin seperti itu ya. Nggak terjadi peningkatan kekerasan permukaan, nggak ada perubahan metalurgi yang merugikan misal gitu sehingga nanti ada apa istilahnya migrasi mungkin gitu ya, migrasi dari bahan ke produk ya, dari alat ke produk misal seperti itu. Ya, kemudian nggak ada lelehan logam ya yang menggantung jelas ya, tidak ada bekas arc ya atau arc strike ya yang terlihat, nggak terdapat undercut, tidak terjadi bentuh ya atau oksidasi yang berlebih ya, coking lah biasanya istilahnya seperti itu. Jadi di sana nanti dijelasin Bapak Ibu. Ini saya cuma ngomongin secara umum dulu ya Bapak Ibu ya, generalnya aja tuh. Jadi di situ salah satu dokumen EHC nomor 35 itu dia ngomong di situ karakteristik pengelasan higienis seperti apa. Di situ nanti dia akan kasih contoh-contohnya. Nah, seperti di contoh gambar gambar ini ya Bapak Ibu ya. Example of high quality hygienic welding seperti itu. Bisa kita lihat tuh bahwa weldingnya ini sangat rapi gitu ya dan yang lain sebagainya. Pak, apakah diajari ngelas Pak? Enggak ya Pak, bukan diajari ngelasnya ya Pak. Kalau ngelas kan ada sertifikasi sertifikasi orang ngelasnya ya Pak, itu kompetensi ya, sertifikasi kompetensinya ya. Tapi yang kita bahas di sini nanti adalah persyaratan-persyaratannya, poin-poin yang menjadi syarat proses pengelasan yang bagus itu seperti apa sih gitu ya. Nanti secara teknis juga dibahas sebetulnya di dokumen itu. Ya, di dokumen EHEC-nya itu sendiri seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ini contoh dokumen nomor 35. Kemudian eh ada beberapa tambahan juga ya di salah satu dokumen itu ya. Ini masih di dokumen yang nomor 35 ya, Bapak Ibu ya. Di dokumen yang nomor 35 ini adalah terkait dia ada bahas juga tack welding, Bapak Ibu. Jadi biasanya kan orang sebelum ngelas itu biasanya biar antar apa namanya? Antar materialnya itu bisa lurus ya, dia namanya di tak dulu ya. Di tak itu di kayak kasih titik-titik dulu gitu ya. Di titik-titik dulu Pak, biar apa? Biar nanti ngelasnya gampang. Nah ini contohnya nih, dia kasih titik-titik gitu ya. Biar dia nyambung dulu tuh. Biar posisinya pas ya, biar posisinya sesuai dulu. Karena kalau langsung dilas mungkin nanti posisinya ada misalignment nanti gitu, nggak pas jadinya ya, nggak sejajar nanti. Oleh karena itu ada proses tacking biasanya gitu ya, tack welding kan gitu ya mungkin istilahnya. Ya sehingga tack welding itu boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Sehingga sampai sedetail itu Bapak Ibu pembahasannya di sana. Ya karena tag welding sendiri ya di sini kan oh tag welding itu kan penting Pak, betul. Nah, nanti di sana dibahas juga di dokumen ini ya. Karena dia digunakan untuk menjaga posisi komponen sebelum proses pengelasan. Membantu mengurangi penyusutan dan deformasi selama selama pengelasan gitu ya. Dilakukan dengan panas minimal serta purging internal dan eksternal yang memadai misalnya. Nggak boleh menembus seluruh dinding pipa gitu ya. Ukuran tak harus lebih kecil dari weld bitnya ya. Jadi kalau eh, well bitnya segede ini Bapak Ibu ya, maka tackingnya nggak boleh lebih gede dari itu kan gitu ya. Nah itu sederhananya seperti itu. Nah nanti poin-poin yang seperti ini akan kita bahas lebih detail gitu ya apabila kita masuk di materi training terkait EHC-nya sendiri ya. Dan tentunya nanti kita sesuaikan dengan dokumen-dokumen mana saja yang mungkin Bapak Ibu butuhkan seperti itu. Dokumen mana saja yang sesuai yang satu yang Bapak Ibu butuhkan, yang kedua yang sesuai dengan ruang lingkupnya Bapak Ibu, utamanya itu nanti. Ya, utamanya di sana. Seperti itu. Ya, jadi pembahasannya nanti bisa sampai sedetail ini, Bapak Ibu. Nah, ini contoh terkait salah satu dokumen di Hedge Guideline ya, nomor 35. Nah, ini juga boleh dia ngomong nih, tidak boleh menembus seluruh dinding pipa, jelas ya. Ukuran tag harus lebih kecil dari weld bit tadi udah kita bahas, harus melebur sempurna saat proses pengelasan utama ya, sehingga nggak terlihat setelah proses selesai, seperti itu. Nah, ini contoh yang gambar nomor 23 ini ya, dia contoh proses pengelasan yang bagus nih, well prepared with acceptable tag weld ya. Kalau yang 24 ini kurang nih ya, kurang bagus seperti itu. Proses taggingnya pun sama nih ya. Sebelah kiri ini proses tagging yang baik gitu ya, yang bagus, acceptable. Kalau yang ini dia kurang nih gitu ya, kurang pas. Kenapa? Karena mungkin nanti dia terlalu besar gitu ya. Tagnya terlalu besar nanti dari weld bitnya seperti itu ya, sehingga prosesnya nanti nggak sempurna nanti proses welding itu sendiri seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu guideline ya, dokumen guideline yang ada di hygienic design ya, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi gitu ya, sebetulnya prinsip-prinsip utama kita Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu, misal nih Pak, kami tertarik untuk training hygienic design yang lebih dalam lagi gitu ya, nanti poin utama yang nggak mungkin ketinggalan itu ini Bapak Ibu, guideline nomor 8 itu.
Kenapa? Karena di guideline nomor 8 itu adalah hygienic design principle gitu ya. Hygienic design principle itu apa saja? Contoh mungkin tadi ya, hampir mirip juga mungkin ya kayak di poin yang ada di building tadi ya. Dia nggak ada misalignment gitu ya. Kemudian dari sisi apa mungkin elevasi mesin, elevasi peralatan dan yang lain sebagainya, nah, itu dibahas tuh di sana ya. Nggak boleh ada proses, nggak boleh ada potensi penumpukan ya, susah dalam pada saat proses pembersihan dan yang lain sebagainya. Nanti itu akan dibahas di sana, Bapak Ibu ya. Jadi dokumen EHEC ini sangat banyak sekali, Bapak Ibu ya, referensinya, guideline-nya. Namun kita nanti bisa berfokus kepada poin-poin yang memang ya menjadi kebutuhan kita dan poin-poin yang menjadi ruang lingkup kita saja. Nanti seperti itu. Ya, sehingga nanti dalam kita memahami EHEC itu sendiri, Bapak Ibu, kita bisa tepat guna lah, gampangnya gitu ya, Bapak Ibu, ya, tepat guna. Seperti itu. Pak, misalnya, Pak, apabila kita nanti suatu perusahaan kita ingin melakukan kita ingin meningkatkan kompetensi lah istilahnya gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensi terkait hygienic design ini, kemudian tapi kita nggak mau sertifikasinya Pak. Kita nggak ingin sertifikasi, tapi kita ingin lebih detail memahami terkait hygienic design. Bisa nggak Pak? Bisa juga Bapak Ibu. Nggak ada masalah juga. Karena itu akan menjadi nilai tambah juga. Terutama pada saat Bapak Ibu melakukan audit nih ya, terutama mungkin audit FSSC atau standar GFSA yang lain ya. BRC, IFS ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Nanti di sana Bapak Ibu akan dianggap sudah punya awareness ya yang lebih gitu ya mungkin ya. Awareness yang lebih dari perusahaan sejenis mungkin seperti itu karena Bapak Ibu di sana sudah mengidentifikasi poin-poin terkait hygienic design. Baik itu mungkin dari sisi facility atau mungkin mungkin dari sisi peralatan Bapak Ibu ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih terkait dokumen-dokumen yang bisa dibahas ya terkait guideline maksudnya Bapak Ibu ya guideline dari HEADS ya yang bisa kita sampaikan ya seperti itu. Itu kurang lebih ada 65 dokumen ya Bapak Ibu. Yang kita bahas tadi adalah di guideline nomor 35 ya terkait hygienic welding of stainless steel tubing ya in the food processing industry gitu ya. Sebetulnya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya terkait poin-poin guideline ya yang ada di EHEC itu sendiri. Tapi kita sampaikan ya dokumen nomor 35 itu salah satu contohnya saja seperti itu. Nanti di sana kita akan dapat contoh-contoh ya atau mungkin gambar contoh di sana kemudian persyaratan-persyaratan standar, prinsip-prinsipnya bagaimana sih proses-proses yang dianggap sebagai hygienic design ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kemudian, nah ini tadi yang sempat disampaikan ya oleh Pak Edi di awal tadi ya, bahwa ternyata Ray System Indonesia, Bapak Ibu, PT Ray System Indonesia sudah menjadi member, Bapak Ibu, ya. Bisa menjadi member di EHEC itu sendiri. Termasuk Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa pastikan juga, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke websitenya EHEC ini, Bapak Ibu. Misal nih Bapak Ibu dalam waktu dekat ingin membeli suatu mesin gitu ya. Mungkin mesinnya dengan harga mesin yang cukup mahal gitu ya. Mungkin mesin dari Europe atau mungkin mesin dari US gitu ya. Bapak Ibu ingin pastikan apakah produsen dari mesin ya yang saya beli ini mereka sudah memenuhi prinsip hygienic design gitu ya. Maka Bapak Ibu boleh tuh bisa cek di sini. Ya Bapak Ibu lihat tuh di poin yang certification and testing. Di situ nanti ada dijelaskan tuh beberapa perusahaan yang sudah tersertifikasi. Beberapa perusahaan dan peralatan utamanya. Karena yang dijual oleh perusahaan itu kan peralatannya ya. Karena kebanyakan memang saat ini ya memang lebih banyak di kategori J1-nya gitu ya yang disertifikasi untuk desainer, kontraktor dan produsennya. Kebanyakan Bapak Ibu bisa ngecek tuh ke sana gitu ya. Bisa ngecek di sana bahwa oh ternyata sudah ada sertifikasi terkait EHEC itu sendiri ya lebih bagus tuh, lebih mudah. Ya, terutama Bapak Ibu yang sertifikasinya GFSA ya, Bapak Ibu ya. Sertifikasi BRC, sertifikasi FSSC. Kok kebetulan Pak, kita sekarang lagi ada development produk baru gitu ya. Karena ada produk baru Pak, maka kita akan ada mesin baru. Karena ada mesin baru, maka Bapak Ibu harus pastikan hygienic design mesin baru Bapak Ibu itu seperti apa. Apakah mesinnya sudah memenuhi prinsip hygienic design atau tidak. Salah satu caranya gimana Pak? Pasti dari spesifikasi. Tapi kalau di awal Bapak Ibu sudah tunjuk ya ternyata vendor Bapak Ibu sudah terdaftar ya, sudah tersertifikasi ya baik dari sisi vendornya ataupun dari sisi peralatannya sudah terdaftar, sudah tersertifikasi, maka akan lebih memudahkan Bapak Ibu juga dalam mengimplementasi
standar food safety management system ya, yang terutama berkaitan dengan poin hygienic design itu sendiri seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ingin lebih detail lagi bahwa Pak kami juga ingin punya kompetensi Pak terkait hygienic design, maka bisa juga Bapak Ibu tingkatkan kompetensi itu kemudian dengan melakukan training gitu kan. Training kemudian untuk memperdalam ya poin-poin apa saja sih kira-kira yang berkaitan dengan EH ya di perusahaan kami seperti itu bisa juga Bapak Ibu ya. Akan menjadi added value, akan menjadi nilai tambah ya pada saat Bapak Ibu nanti sertifikasi Food Safety Management System baik itu yang FSSC Bapak Ibu ataupun ISO 22000 ya ataupun yang GFSI recognized lah ya. Nah, sederhananya seperti itu. Oke, kurang lebih itu dari saya untuk materinya. Mbak Sarah, saya kembalikan ke Mbak Sarah ya untuk mungkin untuk sesi berikutnya, Mbak, untuk tanya jawab mungkin ya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Haris. Meskipun free webinar, benar-benar isinya sangat daging ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau ingin mengulik lebih dalam lagi, mungkin Bapak Ibu boleh untuk mengontak kami, tim Ray, untuk training EH ini. Gitu Bapak Ibu. Mungkin boleh Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui kolom chat atau melalui kolom Q&A dari Zoom ini. Namun paralel sambil menunggu Bapak Ibu ada yang menanya begitu ya. Saya izin menginfokan beberapa eh, jasa-jasa Ray lainnya selain EH. Kami juga bisa support terkait allergen test, microbiological test, food safe life testing. Kemudian kami juga ada uji analisis air, pengujian food grade atau material produk. Kemudian kami juga bisa support mapping temperatur. Selanjutnya berikut ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu dan tidak kalah menarik untuk agenda-agenda selanjutnya dari Ray. Ada free webinar di bulan ini di tanggal 28 April terkait kalibrasi, verifikasi, validasi, dan ketidakpastian. Kemudian ini free webinar eksklusif. Kami mengundang Mr. Divi Darshan langsung dari FSSC 22000 terkait versi terbaru FSSC 22000 yang terbit di tahun ini juga ya Bapak Ibu. Kami merupakan salah satu yang pertama untuk mengundang langsung dan membahas langsung di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ya bisa join di link berikut Bapak Ibu. Kemudian terkait SPPG MBG kami juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi untuk BNSP pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kami juga bisa verifikasi vegan, gluten dan food grade. Untuk sertifikasinya dapat menghubungi kami. Kemudian beberapa agenda lain di April kami ada hybrid public training, classroom dan online di April. Terus kami juga bisa support seperti ISO 22000, ISO 22002, FDQ, ISO Meta, dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi di awal. Selanjutnya kami juga selain itu kami juga bisa support strategic HR, kemudian training-training lainnya untuk sebagai support di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian tidak kalah penting kami juga bisa support training lead auditor course yang tertelusur dari eksemplar global ya Bapak Ibu di Mei kebanyakan dan akan ada di April juga di akhir April ini. Tuh Bapak Ibu. Selanjutnya berikut merupakan training-training lainnya untuk April, di bulan April. Berikut di bulan April lainnya, kemudian kami juga bisa support lainnya seperti SGS, Global Farming, dan lain sebagainya. Kami juga siap support kaitannya dengan Ray Labs, untuk supply alat dan juga kalibrasi ya Bapak Ibu. Boleh mengontak tim kami yang ada di ruangan Zoom ini. Baik, mungkin sambil menunggu apakah Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh di kolom komentar atau Q&A atau raise hand juga boleh Bapak Ibu karena materinya sangat menarik ya Bapak Ibu, sangat
berisi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin jika belum ada yang mau eh, bertanya atau masih bingung nih gimana nanyanya yang pertanyaan Bapak Ibu bingung kan, boleh mungkin kita sesi dokumentasi lagi ya Bapak Ibu mumpung sepertinya bertambah daripada yang pagi dan eh, tadi pagi juga ada yang belum on cam mungkin Bapak Ibu. Boleh sambil menunggu yang bertanya, Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya juga selama sesi dokumentasi saya persilakan di kolom chat dan di kolom Q&A karena materinya menarik sekali ya Bapak Ibu tentang hygienic design yang support juga kaitannya standar-standar GFSI. Begitu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saya tunggu untuk kaitannya mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oh ya, boleh mungkin tim sudah siap untuk screenshot. Saya gimana nih posenya Pak Haris? Senyum aja atau jempol lagi Pak? Bisa jempol boleh, Boleh, silakan. jempol Ibu. lagi ya. Bapak Ibu diacungkan jempolnya. Kemudian saya hitung mundur untuk slide 1, 3, 2, 1. Kemudian slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Slide 5, 3, 2, 1. Kemudian slide 6, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Thank Bapak Ibu. you. Ya, selanjutnya mungkin saya bacakan pertanyaan dari Bapak Hartono dari PT Aloe Vera Indonesia di Sentul. Siap. Sertifikat EH di Food Safety System apakah harus Hmm. dipenuhi atau hanya persyaratan saja? Terima kasih. Oke. Boleh mungkin langsung. Oke, siap Pak Hartono. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus. Ya Pak, ini EH itu di Food Safety System. Apakah harus? Ya, harus itu berarti wajib gitu ya Pak. Apakah wajib? Mungkin gitu ya. Saya ganti gitu kalimatnya ya. Wajib dipenuhi atau hanya persyaratan saja gitu Pak. Kalau untuk saat ini Pak, gitu ya. Untuk sampai saat ini, terutama di standar GFSI yang dimunculkan di tahun 2020 kemarin ya, fokusnya itu adalah di awareness-nya dulu Pak Hartono, adalah di awareness-nya dulu. Kita diminta untuk memastikan dari sisi awareness serta kompetensinya dulu nih. Bahwa kita harus sudah mulai aware terhadap hygienic design ya, terutama dari sisi peralatan. Ya, selain itu fasilitas tentunya seperti itu. Kemudian kalau misal ditanyanya Pak, apakah ada statement yang sudah harus mewajibkan? Memang sampai saat ini dengan terutama di FSSC ya 2000 FSSC 20 versi 6 ya 2023 kemarin masih belum ada statement untuk kewajiban pemenuhannya. Namun terkait awareness-nya ya FSSC juga mengeluarkan guideline-nya kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa download tuh, bisa download guideline dari equipment management ya di FSSC itu bisa Bapak Ibu cek. Di sana kita diminta untuk mulai aware gitu ya. Mulai aware terkait apa? Terkait hygienic design seperti itu. Awareness-nya apakah kalau soal mesin apakah hanya dari sisi engineering Pak, dari sisi maintenance Pak? Ternyata tidak Pak gitu. Mungkin saya tambahin juga di sini ya menjawab pertanyaan Pak Hartono. Awareness itu nggak hanya dari untuk tidak hanya untuk dari sisi engineeringnya aja Pak, karena di persyaratannya itu sebetulnya mulai dari proses pembeliannya begitu. Proses pembelian mesin itu dari siapa? Oh dari purchasing atau procurement Pak, pengadaannya. Maka procurement atau pengadaan ya atau mungkin purchasing di situ minimal ya mereka harus tahu kan spesifikasinya seperti apa gitu. Ya, dari situ kemudian dari sana setelah procurement pengadaan udah beres masuk di proses penerimaan mungkin pada saat mesin datang ya pengecekan oleh siapa?
Oh, mungkin dari sini Pak, pengecekan dari maintenance, dari engineering Pak. Mungkin Bapak Ibu nanti dengan adanya hygienic design, Bapak Ibu bisa develop tuh checklist-checklistnya. Poin-poin yang kita anggap sebagai hygienic design itu apakah sudah terpenuhi semua atau belum, misalnya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah dari sisi proses instalasi tadi, mungkin gitu ya. Instalasi. Kemudian eh kemudian setelah instalasi Bapak Ibu ke mana tuh? Instalasi kemudian kan commissioning gitu ya. Jadi commissioning berarti di situ ada produksi Bapak Ibu ya. Ada produksi juga, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Instalasi kemudian kalau sorry commissioning, maka commissioning Bapak Ibu harus ada training kan gitu ya. Training ke siapa? Training ke proses, training ke personil produksi Bapak Ibu ya. Training ke personil produksi itu berarti apa Pak? Berarti tanggung jawab siapa? Mungkin Bapak Ibu ya, nanti tanggung jawabnya ke si HRD Bapak Ibu ya. Ke si HRD-nya kan gitu ya. Dari sisi dokumentasi trainingnya, dari sisi dokumentasi pelaksanaan trainingnya mungkin seperti itu. Ya. Jadi ini adalah poin-poin Bapak Ibu yang nanti akan berkaitan dengan EH ya. Meskipun dia secara awareness ya, secara awareness saja, tapi kita diminta paling tidak awareness itu sudah mulai mendetail, Bapak Ibu ya, mendetail. Kemudian sehingga apa? Sehingga pada saat audit nanti kita sudah punya ini ya, sudah punya pengetahuan gitu ya, sudah punya pengetahuan terkait oh hygienic design yang baik ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita dan applicable gitu ya, applicable untuk perusahaan kita seperti itu. Kurang lebih itu. Mbak Sarah, ada Pak Hartono ya, Pak Hartono dari PT Aloe Vera, Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris atas jawabannya dari Pak Hartono. Apakah mau ditanggapi atau saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak? Boleh ke pertanyaan berikutnya, Pak? Ya, baik. Ah, Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya informasikan kembali mm, bahwa di akhir acara nanti akan ada kuis dan juga materi akan dikirimkan di akhir sesi webinar ini. Ya, Bapak Ibu. mm. Kemudian saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari kolom Q&A Bapak Sanjaya Ya, SPT Farm. siap. Bagaimana dengan vendor di Indonesia? Apakah ada yang sudah mempunyai certified EH? Boleh Pak Haris? Mm. Oke, ini kalau ngomongin vendor, Pak, sebetulnya nanti sebut merek ya, Pak, gitu ya. Sebut merek, Pak. Nanti kalau biar saya nggak sebut merek, Pak, gampangnya nanti Bapak bisa, Pak Sanjaya bisa cek di websitenya IHEDS, Pak. Kemudian nanti bisa cek di kolom yang sertifikasi tadi. Mungkin Mbak Sarah boleh bantu share screen ulang, Pak, di poin yang ada logo Ray tadi, di member tadi. Bisa dicek ya. Dicek di situ kan ada kolom ya, bukan kolom ya apa istilahnya ya. Ada poin di situ terkait certification Pak di sana. Nah, itu bisa dicek Pak di situ. Bisa dicek ke sana. Kalau di Indonesia sendiri Pak, setahu saya sudah ada beberapa Pak gitu ya. Cuma setahu saya meskipun dia punya tapi dia masih ngambil lisensi dari luar gitu. Jadi belum belum yang dia sendiri seperti itu. Nanti bisa di poin yang certification and testing ya Pak. Bisa cek di situ karena di situ nanti ada beberapa sertifikasi untuk peralatannya. Ya kita bisa cek ke sana nanti seperti itu. Ya, itu untuk pertanyaan dari siapa Mbak? Dari Pak Sanjaya tadi ya. Iya, Pak betul dari Sanjaya. Pak Sanjaya. Gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Haris. Hmm. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Pak Binur Siap. Muharis. Tapi ini Siap. pertanyaannya udah sangat teknis ya Pak. Mungkin di-spill aja dikit-dikit kali ya Pak Siap, boleh, untuk boleh. jawabannya. Yang Boleh. nomor satu, bagaimana cara Hmm. penanganan apabila kondisi welding sudah terlanjur undercut karena di posisi housing atau rumahan dalam Yes. desain COP tanks awal pembuatan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara inspeksi agitator tangki dengan adanya bahan teflon karena teflon bisa mudah terkikis dan berpotensi tertahan residu. Boleh, Pak? Siap. Di Pak Binur ya, Pak Binur Mukhlis ya. Mantap Pak. Pertanyaannya ini sebetulnya udah teknis ya Pak. Pertanyaannya. Cuma sebisa mungkin akan saya jawab secara general dulu gitu ya Pak ya. Secara umum dulu terkait persyaratan dari EHEDS itu sendiri. Seperti itu. Pak, gimana yang pertama ya Pak, gimana cara penanganan kalau kondisi welding itu sudah terlanjur undercut gitu ya. Undercut itu kan biasanya ini ya Pak. Biasanya kayak ceruk gitu ya. Apa istilahnya Pak?
ceruk atau apa Pak istilahnya di sepanjang pinggiran ya. Ya di situ kan biasanya kalau di standarnya IHED sendiri Pak, kalau ada apa ceruk itu ya atau undercut itu biasanya dia dianggap kalau secara prinsip hygienic design itu dianggap dead area Pak. Gitu. Ya, jadi langkah perbaikannya apa, Pak? Langkah perbaikannya biasanya grinding atau rewelding, Pak. Seringnya itu ya. Jadi ini sederhananya aja dulu ya, Pak. Grinding atau rewelding. Karena kalau untuk proses grinding dan rewelding sendiri ya, dianggap dia sudah kondisinya udah bagus ya, kondisinya udah baik. Biasanya itu ada standar, Pak, namanya itu roughness average gitu ya. Roughness average-nya itu biasanya kurang lebih 0,8 Miu meter ya kalau nggak salah Pak. Nanti bisa bisa dipastikan lagi Pak, bisa dicek lagi lah di sana. Ya biasanya standar seperti itu. Ya kalau untuk pertanyaan yang pertama ya, apabila ada kondisi yang undercut, gitu ya, kondisi undercut sehingga membuat ceruk. Tapi utamanya gini, jawaban utamanya adalah kalau ceruk itu dianggap oleh si E-head sendiri Pak, itu adalah sebagai dead area, seperti itu. Nah, karena dia dead area, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan mungkin utamanya nanti ya grinding ya atau rewelding, misal seperti itu. Ya sehingga untuk apa? Untuk kita dapat roughness average ya yang sudah sesuai. Nah, ini dia nanti ada PR lagi tuh roughness average-nya berapa. Biasanya kurang lebih adalah eh, tidak lebih besar dari 0,8 ya kalau nggak salah. 0,8 mu meter ya. Kurang lebih begitu. Itu bisa dicek nanti Pak di EH yang prinsip hygiene Pak, guideline nomor 8 Pak. Nanti bisa cek di sana ya. Guideline nomor 8 itu di situ dia. Ya, karena di guideline nomor 8 itu pembahasannya adalah prinsipnya Pak. Gitu ya. Prinsip-prinsip terkait eh, prinsip terkait hygienic desainnya ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah dari agitatornya ya Pak, inspeksi agitator dengan lapisan atau bahan teflon seperti itu. Memang teflon itu sering kali digunakan ya karena sifat anti lengketnya kan biasa gitu ya. Karena teflon kan nggak lengket Pak, sehingga kita sering pakai seperti itu. Tapi Pak, poin utamanya gini sekarang. Di EHC itu boleh nggak Pak pakai bahan-bahan seperti itu bisa, tapi harus kita cek resikonya Pak. Apa resikonya gitu ya? Resikonya adalah teflon itu biasanya poin utamanya adalah dia mudah terkikis, Pak. Bener nggak ya? Teflon itu ya, biasanya gitu. Nah, kalau dia mudah terkikis, Pak, berarti karena material polimer itu biasanya resikonya apa? Resikonya adalah migrasi ya, ya ada migrasi lah, uji migrasi seperti itu. Metode inspeksinya apa Pak kita kalau kayak gitu ya? Nah, mudah terkikis ya bener ya, karena kan ngomongnya mudah terkikis dan berpotensi ada residu. Nah, betul itu tadi Pak, karena nanti arahnya nanti, EHED sendiri memperingatkan kita bahwa material polimer biasanya memiliki resiko migrasi dan kerusakan yang mekanis. Contohnya tadi sudah disebut di pertanyaannya adalah terkikis. Nah, metode inspeksi yang paling sederhana dipakai gitu ya. Nanti salah satunya adalah memang visual check Pak, mau nggak mau gitu ya. Visual check biasanya. Keretakan mungkin abrasinya gitu ya. Kapan Pak ya? Mungkin ini tergantung apa pemakaian alatnya ya, pemakaian mesinnya ya gitu ya. Kalau kalau ingin kita lebih lebih untuk kehati-hatian kita bisa aja nanti harian tuh. Ya sebelum proses produksi kita cek ya. Setelah proses produksi kita cek. Karena apa? Karena kita ada kekhawatiran Pak gitu ya. Karena kita sudah tahu ada khawatiran bahwa material ini nanti akan berpotensi untuk terkikis seperti itu. Sehingga selain kita lakukan inspeksi secara visual ya, secara harian seperti itu, selain itu bisa juga kita lakukan verifikasinya, Pak. Verifikasi dengan apa? Misal nih, kita pastikan ya bahwa preventive maintenance-nya nanti nggak sampai nunggu rusak, Pak, gitu ya. Nggak sampai nunggu rusak total ya, untuk menghindari kontaminasi fisiknya tadi. Karena dia sifatnya tadi bisa terkikis ya. Kurang lebih itu ya Pak yang bisa saya jawab ya secara umum ya, dengan menyambungkan ke prinsip EH-nya ya seperti itu. Kurang lebih itu Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Binur, jika masih kurang eh, jawabannya, mungkin boleh untuk training dengan tray system ya, Pak Binur. Boleh. Mungkin selanjutnya, Ya, oh ya, Pak. cukup Thank you Pak. Terima Mbak kasih. Bila. Sama-sama, Pak Binur. Selanjutnya dari tim PTRSUP, Pak. Pak, Siap. bagaimana kaitannya Ya, Pak. hygienic design material bahan, misal SS 304 316? Baik, Boleh, Pak. siap. Baik, terima kasih dari PT RSUP ya. Kalau di EHED sendiri memang gitu ya.
EH itu mengakui bahwa salah satu material yang dianggap dia sudah memenuhi prinsip hygienic design adalah stainless 304 ataupun stainless 316. Seperti itu. Sehingga stainless dengan dua jenis ini sudah dianggap dari sisi material ya, mereka hygienic, mereka itu hygienik lah. Tapi tergantung desainnya nanti kan gitu ya. Karena kan stainlessnya sendiri udah higienis gitu. Cuma nanti stainless ini mau jadi apa Pak, Bu gitu ya. Stainlessnya mau jadi meja Pak, stainlessnya mau jadi pipa Pak, stainlessnya mau jadi apa. Nah di situ mungkin hygienic desainnya lebih ke sana. Memastikan bahwa nanti pada saat proses pengelasan tadi nggak ada ceruk, nggak ada undercut gitu ya. Sehingga ada potensi apa dead area ya atau dead space seperti itu. Sehingga ada tumpukan kotoran misalnya seperti. Tapi dari sisi materialnya Pak, Bu, untuk stainless 304 dan 316 sudah dianggap material yang hygiene ya gitu. Atau kalau sering kita sebut di food safety apa? Food grade lah, aman saat kontak dengan produk seperti itu. Ya, itu bisa juga dicek nanti di guideline nomor 8 juga nih. Itu masuk di prinsipnya, prinsip materialnya seperti itu. Oke, kurang lebih itu, Mbak Sarah. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Haris. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada yang mau didiskusikan kembali, boleh Yes. paralel mungkin ya Pak. Siap. Bu, dari Bapak Yoga Surya Maulana PT Ya, CBU, baik. sertifikat EHEC Sistem Keamanan Pangan apakah mandatori dari pemerintah atau hanya Baik. persyaratan yang voluntary atau opsional? Yes, baik Pak. Terima kasih Pak Yoga. Ini juga memperjelas pertanyaan dari Pak Hartono ya. Pertanyaan dari Pak Hartono. Jadi tadi memang EHEC itu belum ada kewajiban gitu ya. Jadi memang saat ini poinnya memang masih di awareness sehingga bisa kita anggap Pak Yoga bahwa persyaratan ini masih voluntary Pak gitu ya. Masih voluntary atau opsional seperti itu. Nah, ini dulu Pak di awal tahun 2020 Pak, perusahaan-perusahaan yang perusahaan besar ya terutama gitu ya yang ditawari sebelum 2020 juga sebetulnya ya. Itu banyak juga yang udah ditawari Hedge ya, tapi dia masih belum mau tuh ya. Jawabannya terima kasih deh Pak gitu ya. Nggak dulu sertifikasi gitu ya. Tapi setelah sudah mulai dipakai di FSSC, sudah mulai disinggung-singgung juga di BRC seperti itu, sehingga sekarang sudah banyak beberapa perusahaan yang mulai Bapak Ibu ya, mulai aware dan mulai masuk ke sertifikasi untuk heads. Tapi tentunya ini sifatnya masih voluntary, Pak, dan opsional. Yang menjadi yang menjadi wajib ya, bukan menjadi wajib ya, yang menjadi hal yang harus kita perhatikan ya sebetulnya lebih ke awareness-nya tadi gitu ya, awareness-nya. Karena di klausul sudah mulai disebutkan equipment management ya terkait hygienic design, maka kita harus tahu referensinya apa sih sebetulnya hygienic design. Nah, salah satunya yang hari ini kita bahas seperti itu ya. Kurang lebih itu. Pak Yoga ya. Seperti itu Mbak Sarah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu, karena masih ada waktu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan di kolom chat atau kolom Q&A, atau mungkin jika ada yang mau raise hand langsung open mic juga dipersilakan Bapak Ibu, karena masih ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab begitu ya Bapak Ibu. Dari Bapak Yoga ada lagi Pak Haris. Oh silakan silakan silakan. Pertanyaannya, Silakan. sejauh mana EHEC Oh, mengatur ya. tentang zoning dalam pabrik makanan? Siap Pak. Terima kasih Pak Yoga. Untuk di EHED sendiri Pak, sebetulnya adalah prinsipnya untuk zoning sendiri gitu ya Pak. Zoningnya sebetulnya bukan diserahkan ya Pak. Referensinya adalah bergantung dari jenis produk terutama utamanya itu ya Pak. Jelas gitu ya. Cuma gini Pak, kalau untuk EHED sendiri memang dari sisi facility dia hanya memastikan bahwa dari sisi desainnya Pak, baik desainnya higienis seperti itu. Untuk terkait zoningnya sendiri, kita bisa nanti merefer ke standar yang kita anut Pak. Contoh misal FSSC, contoh misal BRC. Kalau di BRC mungkin nanti kita ada area yang high care, high ambient care gitu ya, misal gitu ya, atau high risk ya dan yang lain sebagainya. Kalau di FSSC mungkin kita ada kenal di klausul itu ya FSCC Additional Requirement itu kan ada zoning terkait environmental monitoring Pak misal gitu ya ada zona 1, zona 2, zona 3 silahkan juga boleh Pak Yoga pakai referensi itu atau mungkin
pakai yang biasanya dipakai di GMP atau PRP ya Pak. Biasanya ada zoning apa tuh? High risk ya, medium risk atau low risk gitu ya Pak. Itu bisa juga Pak. Pak Yoga bisa dipakai. Bisa kita merefernya ke sana. Karena kalau Hedge sendiri memang meskipun dia fokus untuk facility, kemudian dia juga, tapi fokus utamanya lebih ke peralatannya sebetulnya Pak. Arahnya lebih ke sana. Tapi tetap secara facility dia bisa cek juga gitu ya, karena bisa disertifikasi juga ya. Tapi untuk referensi zoningnya bisa diserahkan ke referensi mana yang kita anut, mau kita anut. Mau ngikutin yang BRC boleh Pak, ngikutin FSCC boleh Pak, mau ngikutin yang PRP pun silakan juga, nggak ada masalah. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Yoga. Seperti itu jawabannya terkait aturan zoning lah ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris atas jawabannya. Mungkin eh, saya masih persilakan ya Bapak Ibu untuk bertanya di kolom chat Zoom ataupun kolom Q&A. Mungkin sambil paralel Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi masih bingung gitu ya Bapak Ibu. Saya paralel untuk kuis ya Bapak Ibu. Tapi saya masih kami masih membuka untuk Bapak Ibu bertanya atau diskusi untuk terkait EHEJ ini ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin boleh dipersiapkan HP-nya dan membuka sosial media ya Bapak Ibu, ada Instagram, Oke, LinkedIn, ya. atau Facebook, atau boleh ketiga-tiganya nih Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa untuk like, follow, dan komen di postingan terakhir Instagram, LinkedIn, dan Facebook kami. Berikut untuk Instagram, LinkedIn, dan Facebook dari Ray System. Boleh Bapak Ibu untuk segera uh, mengisi kolom komentar dan like follow di sosial media kami, begitu Bapak Ibu. Namun untuk pertanyaan masih kami buka ya Bapak Ibu. Saya tunggu mungkin sekitar 2 menit ya Bapak Ibu sampai 10.38. Dan yang akan dipilih itu akan berupa yang paling cepat memenuhi persyaratan like, follow, dan komen. Kemudian juga jawabannya paling tepat gitu ya Bapak Ibu. Boleh silakan Bapak Ibu, tentunya untuk kuis ini hadiahnya menarik ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Boleh masing-masing dari Instagram, LinkedIn, dan Facebook akan dipilih salah satu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menambah kesempatan dapat hadiah dari kami gitu ya, Bapak Ibu boleh untuk di-follow, like, dan komen tiga-tiganya gitu ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai tipu ya Mbak ini Mbak. Ya, Iya, yang jangan paling sampai cepat ya tipu karena gitu. Karena kan agak iya panjang betul, gitu. Ya, siap. panjang nih Pak. Oke. Biar makin ini juga ya Pak, biar lihat siapa yang ngikutin dari awal sampai akhir Betul, gitu ya. betul. Bisa, bisa. Ya, oke. Silakan. Oke, saya tunggu sampai 10.38 ya, Bapak Ibu sebentar lagi. Ya, mungkin sambil tim kami ngecek juga ya Bapak Ibu tentang kesesuaian Bapak Ibu jawabannya di Instagram, LinkedIn, dan Facebook. Saya izin untuk share screen juga lagi. Untuk kuis selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk kuis ini dimohon untuk dipersiapkan juga gadgetnya Bapak Ibu yang bisa scan QR atau bisa diulangi. Boleh Ibu Dewi dari tim boleh dikirim mungkin ya Instagram, Facebooknya, atau mungkin saya kirim juga. Share screen sebentar. Ya, boleh. Mungkin saya tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu, agar semuanya bisa juga. Untuk kue selanjutnya sama Bapak Ibu boleh disiapkan gadgetnya yang bisa scan QR atau eh, menggunakan aplikasi website gitu ya Bapak Ibu. Saya share untuk kue selanjutnya. Ya, apakah terlihat?
Untuk quiz ini boleh untuk barcode-nya di-scan, kemudian juga di-rename ya Bapak Ibu sesuai nama asli dan perusahaan. Mohon untuk dapat di-rename karena kalau tidak di-rename sesuai dengan nama asli dan perusahaan akan kami lempar ke peserta pemenang selanjutnya Bapak Ibu. Mohon maaf, kami anulir begitu. Saya tunggu mungkin untuk kuis yang ini sekitar sampai 2 menit, 3 menit ke depan ya Bapak Ibu. Boleh saya reminder sambil menunggu Bapak Ibu yang join untuk dapat di rename sesuai nama asli dan juga perusahaan. Karena kalau misalnya tidak di rename dan namanya masih seperti Captain Police ini atau Haunted Fire ini, ya, Bapak Ibu akan kami anulir jika menjadi pemenang di 1, 2, 3 gitu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Saya mulai ya. Untuk Bapak Ibu yang belum join juga masih bisa scan QR-nya pada saat permain kuis dimulai gitu ya Bapak Ibu. Saya mulai untuk kuisnya. Ya. Yang pertama, adalah singkatan dari untuk Bapak Ibu yang tadi ikut kuis yang sosial media mungkin langsung tahu jawabannya ya Bapak Ibu. Boleh langsung klik jawaban yang sesuai. Ya. Selanjutnya, ya untuk skor yang sementara Pak Dandi, kemudian selanjutnya ada tujuan utama dari adalah boleh ini jika teliti jawabannya sangat gampang ya Bapak Ibu. Iya. Untuk sementara masih di peringkat 1 dari Pak Dandi. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sambungan join harus dibuat dengan baik? Ya. Masih dari Pak Dandi di yang pertama, kemudian pertanyaan terakhir. Untuk pengguna fasilitas peralatan ruang lingkup GFSI pada skop yang mana ya Bapak Ibu? Tadi jika menyimak pemaparan dari Pak Haris, mungkin langsung tahu ya jawabannya Bapak Ibu.
Ya, apakah Pak Dandi sudah tersingkirkan dari posisi nomor satu atau masih? Kita lihat dari Bapak Ibu Esa Cokomori yang ketiga, kemudian Bapak Ibu Esther PT CRS, dan yang pertama Bapak Ibu Haniful dari PT KSNI. Ya, Pak Hanif sayang sekali tersingkirkan di menit-menit akhir ya, detik-detik Sayang sekali ya, akhir. Pak. Ini udah mimpin berapa kali ya Iya, padahal berapa ya. kali sudah mimpin tapi di pertanyaan akhir tersingkir. Iya, oke, siap. Untuk pemenang kuis ini mungkin boleh dari tim dikirimkan juga ya untuk kontak tim yang dapat dihubungi. Nanti pemenang ini dapat menghubungi tim yang sudah di-sharekan kontaknya di kolom chat begitu. Mungkin selanjutnya last chance mungkin ya Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi boleh, mumpung masih ada Pak Haris di sini dan mumpung masih ada waktunya nih Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan pemenang dari kuis sosial media begitu Bapak Ibu. Ya, baik, karena belum ada yang ingin bertanya, mungkin ya dari tim kami sudah mengirimkan kontak yang dapat dihubungi ya untuk pemenang kuis. Mohon dapat mengirimkan kontaknya. Kemudian saya izin eh, mengannounce dari kuis sosial media. Yang pertama mungkin dari Facebook atas nama akun Ibu Dewi Sumarni. Apakah masih ada ya Bu di ruangan Zoom? Boleh nanti untuk konfirmasi juga ke kontak yang sudah disediakan oleh tim di kolom chat Zoom. Ya, Bu. Selanjutnya untuk Instagram dari akun atas nama underscore underscore NDY27. Untuk Bapak Ibu jika masih ada di ruangan Zoom ini bisa langsung konfirmasi juga ya Bapak Ibu ke kontak yang sudah dikirimkan oleh tim kami di chat Zoom. Selanjutnya yang terakhir untuk LinkedIn dari Bapak Hilman Zaidan Saputra. Untuk Bapak Hilman boleh untuk konfirmasi juga ya Bapak Ibu untuk ke sebagai pemenang gitu ke kontak yang sudah dikirimkan oleh tim kami di kolom chat. Gitu mungkin dari Bapak, terima kasih atas Bapak Ibu atas partisipasinya untuk kuis-kuis ini. Mungkin saya tanyakan kembali ya Bapak Ibu, mumpung masih ada di sini gitu, mumpung masih ada Pak Haris juga, apakah masih ada yang ingin bertanya atau tidak ya Bapak Ibu? Baik, mungkin jika tidak ada atau belum ada yang bertanya, mungkin saya, iya pematerinya, mohon maaf, materinya akan di-share, boleh mungkin tim untuk di-share sekarang aja ya. Dan ruang Zoom ini akan kami buka begitu ya Bapak Ibu sampai mungkin tersisa jam 12 sebelum makan siang, 12 WIB, untuk Bapak Ibu dapat mendownload materinya begitu ya Bapak Ibu agar terdownload juga semuanya di sini. Mungkin tim boleh dikirimkan saja untuk materinya. Ya, sudah dapat di-download ya Bapak Ibu. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, mungkin terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti free webinar ini. Semoga uh, sedikit dari materi yang disampaikan, jika banyak mungkin boleh kontak tim kami ya untuk training in-house atau public e-Hedge terkait e-Hedge ini. Dan mungkin terima kasih banyak. Saya persilakan untuk download materinya di
kolom chat. Di kolom chat, Pak, Bapak Ibu PT ISU sudah ada atau mungkin jika belum saya izin kirim ulang ya. Tim boleh di re-attach aja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan. Mohon maaf atas kekurangannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.